Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengadakan perkuliahan virtual pada siang ini. Yang terhormat Pak Chandra SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Novita Putri selaku moderator pada presentasi kelompok 3 siang ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Fadilah Nuraini Fajriah, Nisa Ulhayar Nikmah, dan Fani Rahmawati. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyajian materi. Materi pertama akan disajikan oleh Dila. Kepada Dila disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Materi yang pertama adalah keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Siswa harus menguasai keempat aspek tersebut agar terampil berbahasa. Dengan demikian, pembelajaran keterampilan berbahasa di sekolah tidak hanya menekankan pada teori saja, tetapi siswa dituntut untuk mampu menggunakan bahasa sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi. Pentingnya penguasaan keterampilan berbicara untuk siswa juga dinyatakan oleh Faris bahwa pembelajaran keterampilan berbicara penting dikuasai siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berpikir mereka akan terlatih ketika mereka mengorganisasikan, mengkonsepkan, mengklarifikasikan, dan menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan. Keterampilan berbicara harus dikuasai oleh para siswa karena keterampilan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar siswa di sekolah. Siswa yang tidak mampu berbicara dengan baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif skrip. Pengertian model pembelajaran kooperatif skrip adalah kontrak belajar yang eksplisit antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa mengenai cara berkolaborasi. Metode kooperatif skrip merupakan metode pembelajaran yang mengembangkan upaya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Pada metode pembelajaran kooperatif skrip, siswa akan dipasangkan dengan temannya, dan akan berperan sebagai pembicara dan pendengar Pembicara membuat kesimpulan dari materi yang akan disampaikan kepada pendengar, dan pendengar akan menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok. Masalah yang dipecahkan bersama akan disimpulkan bersama. Peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Pada interaksi siswa, terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide pokok materi, saling mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, dan membuat kesimpulan bersama. Dalam aktivitas selama pembelajaran kooperatif skrip benar-benar memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan keterampilannya. Jadi benar-benar sangat sesuai dengan pendekatan konstruktivis yang dikembangkan saat ini. Selanjutnya, manfaat pembelajaran kooperatif skrip. Dari hasil penelitian, banyak mengungkapkan manfaat pembelajaran kooperatif skrip. Dan Serau dalam Hadi tahun 2007 menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif skrip dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan siswa dapat mempelajari materi yang lebih banyak dari siswa yang belajar sendiri. Noripweb dalam Hadi tahun 2007 bahwa siswa memperoleh sesuatu yang lebih dari aktivitas kooperatif lain yang diberikan penjelasan secara rinci. Spurlin dalam Hadi 2007, siswa juga mendapatkan kesempatan mempelajari bagian lain dari materi yang tidak dipelajarinya. Berdasarkan manfaat pembelajaran kooperatif skrip yang diungkapkan pada ahli tersebut, dapat dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat pembelajaran kooperatif skrip.
Antara lain, yang pertama dapat meningkatkan keefektifan pelaksanaan pembelajaran, yang kedua dapat memperluas cakupan perolehan materi pembelajaran, yang ketiga dapat melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan kooperatif script. Dan Serau dalam HD tahun 2007 menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif script sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Yang kedua, guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasannya. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Selanjutnya yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi yang lainnya. Yang kelima, bertukar peran. Semula sebagai pembicara, ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Yang keenam, guru membantu siswa menyusun kesimpulan. Selanjutnya ada pula kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif script. Kelebihan model pembelajaran kooperatif script diantaranya adalah yang pertama, melatih pendengaran, ketelitian, atau kecermatan. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan peran. Yang ketiga, melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Serta ada pula kelemahan model pembelajaran kooperatif script diantaranya adalah hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu dan hanya dilakukan 2 orang, atau tidak melibatkan seluruh kelas sehingga koreksi hanya sebatas pada 2 orang tersebut. Selanjutnya yang kelima, prinsip model pembelajaran kooperatif script. Yang pertama, siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama. Yang kedua, siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya. Di samping tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Yang ketiga, siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tugas yang sama. Yang keempat, siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya di antara para anggota kelompok. Yang kelima, siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Yang keenam, siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Yang ketujuh, siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dila yang sudah menyajikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya, disilakan kepada Fani untuk menyajikan materi berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yaitu tentang model pembelajaran role playing. Yang pertama, pengertiannya, pembelajaran role playing adalah metode pembelajaran di mana siswa langsung memerankan suatu masalah yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang diperankan dan siswa-siswa lainnya mendapat tugas untuk mengamati tentang jalannya drama. Bermain peran pada prinsipnya merupakan pembelajaran dengan menghadirkan peran-peran yang ada di dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar siswa dapat memberi penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan kemudian memberikan saran atau alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kekurangan model role playing. Kelebihannya menurut Jamara antara lain, satu, siswa dapat melatih diri untuk memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Kemudian yang kedua, siswa menjadi terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Kemudian yang ketiga, bakat yang ada dalam diri siswa dalam bidang bermain peran dapat dipupuk sehingga memungkinkan berkembangnya seni drama dari sekolah. Kemudian yang keempat, melatih kerjasama antar pemeran drama sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dan berbagi tanggung jawab dengan sesamanya. Yang keenam, bahan lisan siswa dapat dibina atau dilatih menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain.
Kemudian kekurangan dari model pembelajaran role playing antara lain yang pertama, tidak semua siswa dapat terlibat dan memiliki pengalaman bermain drama sehingga dikhawatirkan mereka menjadi kurang kreatif. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang panjang baik untuk persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pelaksanaan pertunjukan, padahal waktu pembelajaran sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas dan memadai, sedangkan ukuran ruangan kelas relatif kecil sehingga menjadi kurang leluasa dan kurang bebas. Dan terakhir, kelas lain bisa saja terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang bertepuk tangan atau berteriak, memberikan dukungan, apresiasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran role playing. Yang pertama, persiapan atau pemanasan. Kemudian yang kedua, memilih pemain atau pemeran drama. Kemudian mendekorasi panggung. Kemudian menunjukkan siswa menjadi pengamat. Memainkan pemain peran atau role playing dilaksanakan secara spontanitas. Diskusi dan evaluasi. Bermain peran ulang berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi. Selanjutnya, jenis-jenis metode dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama, metode pembelajaran berbicara ulang ucap. Merupakan pembelajaran tingkat awal pada model pembelajaran berbicara. Jadi, model pembelajaran ulang ucap merupakan langkah dasar bagi pembelajaran lihat ucap. Contohnya, siswa ditugaskan mengulang kata yang diucapkan guru. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD. Kemudian yang kedua, guru mengucapkan sebuah kata atau kalimat sederhana dengan intonasi yang jelas. Kemudian yang ketiga, guru menyuruh seluruh siswa bersama-sama mengulang ucapan atau kata-kata yang baru saja diucapkan guru. Yang keempat, guru menunjukkan salah satu siswa mengulang ucapan atau kata-kata yang baru saja diucapkan guru, dilanjutkan dengan siswa yang lain. Kemudian yang kelima, guru mengulangi lagi dengan ucapan kata-kata atau kalimat yang lain. Lalu melakukan langkah ketiga dan keempat. Yang ketujuh, demikian seterusnya sampai seluruh siswa maju mengulang ucapan dari guru atau siswa. Kedelapan, evaluasi, dan kemudian kesembilan, kesimpulan. Kemudian metode kedua yaitu metode pembelajaran berbicara lihat ucap. Pada lihat ucap, siswa tidak mendengar ucapan kata atau kalimat baik dari guru ataupun siswa akan melihat tulisan, kartu berisi tulisan kata atau kalimat yang harus diucapkan dengan benar. Penilaian dititik beratkan pada ketepatan ucapan atau yang berisi lafal, intonasi, dan tanda baca. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok beranggotakan 3-4 siswa. Kemudian guru menunjukkan beberapa kartu kalimat. Yang keempat, guru menunjukkan salah satu kelompok untuk mengucapkan kalimat yang tertulis di kartu bilangan. Yang kelima, guru menunjukkan salah satu anggota kelompok untuk mengucapkan kalimat yang tertulis di kartu kalimat. Keenam, guru menunjukkan kartu kalimat yang lain dan menunjukkan kelompok atau siswa yang lain. Yang ketujuh, demikian seterusnya sampai seluruh kelompok mendapat bagian. Yang kedelapan, ucapan yang kurang tepat baik lafal, intonasi, atau tanda baca tentu saja mendapat perhatian lebih dari guru dan siswa, diberikan motivasi agar dapat mengucapkan dengan benar. 9, yaitu evaluasi, dan 10, kesimpulan. Metode selanjutnya yaitu metode pembelajaran berbicara podcast. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh halayak umum melalui media internet. Podcast dapat diimplementasikan kapanpun serta dapat didengar melalui berbagai media elektronik yang ada. Sudah banyak riset dan survei yang membuktikan konten audio lebih mudah melekat diingat ketimbang medium belajar lainnya. Langkah pembelajaran dengan metode podcast yang pertama, guru membuat podcast sesuai dengan tema. Kemudian yang kedua, guru bisa mengundang narasumber juga untuk diajak membahas topik terkait. Yang ketiga, kemudian hasil rekaman tersebut dapat diupload pada media sosial, misalnya YouTube. Keempat, guru dapat membagikan linknya untuk peserta didik yang sedang belajar secara daring.
Kelima, kemudian guru meminta siswa menuliskan isi atau poin-poin dalam podcast tersebut. Yang keenam, saat siswa belajar secara luring atau melakukan tatap muka bersama guru, maka hasil pekerjaan tersebut diminta untuk disampaikan di depan kelas. Metode yang keempat yaitu ada metode memberikan deskripsi. Keterampilan yang dilatih selain kemampuan pokok yaitu mengungkapkan pendapat, adalah mengamati benda, memilih, dan mencocokkan sehingga sangat cocok diterapkan pada siswa kelas awal sampai menengah di sekolah dasar. Metode yang kelima yaitu metode menjawab pertanyaan. Pertanyaan dapat dikondisikan sedemikian rupa oleh guru untuk merangsang kreativitas berpikir dan menyampaikan tanggapan terhadap suatu masalah yang diajukan. Kemudian metode keenam, metode bertanya. Dengan menyajikan bahan ajar terlebih dahulu, kemudian siswa ditugaskan untuk membuat pertanyaan tentang sesuatu yang tidak dipahami oleh siswa, atau bahkan dalam tataran menguji materi ajar itu sendiri. Dengan bertanya, mereka akan mendapat jawaban dan tanggapan tersebut. Tanggapan dan jawaban tersebut yang diterima oleh siswa akan masuk ke dalam suatu kondisi benar atau tidak. Kemudian metode yang ketujuh, metode pertanyaan menggali. Metode ini sangat baik digunakan jika kondisi siswa yang stagnan dan dengan rata-rata tingkat pemahaman bahkan IQ biasa-biasa saja. Karena untuk mengantarkan mereka kepada suatu pemahaman yang menjadi tujuan pembelajaran diperlukan langkah-langkah yang menggiring siswa sehingga sampai pada suatu keadaan paham kepada tema atau permasalahan yang ingin kita sampaikan. Kemudian metode yang terakhir ada metode melanjutkan. Pada kegiatan ini, siswa secara bergilir ditugaskan untuk membuat ide, cerita, dan siswa yang lainnya melanjutkan cerita tersebut. Dalam keadaan tertentu dapat dikondisikan suatu bentuk permainan dalam kegiatan ini. Baik, segitu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fani Rahmawati yang sudah menyajikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya disilakan kepada Nisa Ulheritma untuk menyajikan materi berikutnya. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu keterlambatan bicara dan gagap pada anak usia 6 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elisa Hayu, Intan Widyaningsih, dan Bayu Adilaksono di dalam wawancaranya dengan guru kelas mengenai anak yang berusia 6 tahun, tetapi sulit untuk berbicara lancar. Ketika berbicara, anak tersebut mengulang suara atau suku kata, terutama di awal seperti dalam menjadi dalam, karena awal pembelajaran selalu di absen gurunya. Terkadang bicara gagap juga terdengar sebagai perpanjangan suara seperti suka. Terkadang juga berhenti bicara sepenuhnya dan mencoba mengulanginya. Ketika istirahat, anak lebih suka menyendiri dan tidak banyak berbicara atau pendiam. Nah, apa sih solusi untuk mengatasi hal tersebut? Nah, solusinya yaitu yang pertama, lakukan terapi bicara. Yang kedua, latihlah kemampuan bicara anak secara rutin. Yang ketiga, upayakan anak selalu bicara dengan tenang. Yang keempat, hindari perkataan tertentu. Yang kelima, ajaklah anak membaca. Next slide. Cara lainnya yaitu bisa anak mengambil nafas dalam-dalam, panjang-panjang, dan mengeluarkannya secara beraturan, perlahan-lahan. Semua dilakukan sedikit demi sedikit dan berulang kali dalam waktu yang cukup lama. Apabila jalannya pernafasan sudah teratur, cobalah membaca kata dan kalimat sederhana sambil mengeluarkan nafas melalui hidung secara perlahan-lahan. Selanjutnya itu agar anak terasa berat dan menjemukan dalam kerangka latihan mengatur pernafasan, bisa juga diselingi dengan latihan berenang tentang gugup. Ensiklopedia populer untuk orang tua tahun 1978 memberi uraian tanda-tanda anak yang gagap yang gugup, antara lain gerakan tak tenang, tidak mampu memusatkan perhatian, tidur terganggu, kelelahan yang sangat, mudah sakit perut,
konsentrasi kurang, prestasi kurang di sekolah, kehidupan tak teratur, rasa takut terhadap tugas yang terlalu berat, tertekan jiwanya hingga lekas tersinggung dan terkaget-kaget. Next. Selanjutnya, kesulitan berbicara pada anak yang bisu selektif atau selektif mutisme. Subjek adalah seorang anak berusia 7 tahun, kelas 2 SD. Subjek dikeluhkan oleh wali kelas sebelumnya karena kurang komunikatif dan sangat pendiam di sekolah. Ini hanya mau berbicara jika ditanya oleh guru yang dikenalnya. Itu pun dengan suara yang lirih dan hanya dapat didengar dengan jarak sangat dekat. Selain itu, subjek termasuk anak yang lebih suka menyendiri dan tidak aktif. Ia lebih banyak diam dan tidak bermain dengan teman-temannya. Hasil wawancara dengan guru dan orang tua, subjek menunjukkan bahwa subjek tidak mempunyai permasalahan perkembangan bahasa. Subjek mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar pada situasi dan keadaan tertentu. Subjek lancar berkomunikasi dengan orang tuanya ketika berada di rumah. Bahkan cenderung banyak bicara, akan tetapi diam 1000 bahasa ketika di sekolah, di tempat umum, di rumah saat ada tamu, dan di tempat-tempat yang membuatnya tidak nyaman untuk berbicara. Perilaku diam subjek ini menjadi permasalahan karena subjek tidak mampu mengungkapkan apa yang diinginkannya dan tidak berani berbicara ketika di kelas sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai akademik yang membutuhkan kemampuan bahasa lisan. Menurut ayah subjek sudah menunjukkan gejala pendiam semenjak memasuki sekolah playgroup atau sejak saat ia mengenal dunia luar rumahnya yang memerlukan banyak interaksi dengan orang lain. Nah, solusi untuk menangani masalah ini berikut ada beberapa cara mengatasi mutisme selektif yang bisa dilakukan secara medis. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Yang ketiga, terapi perilaku. Yang keempat, stimulus padding. Yang kelima, desensitisasi. Yang keenam, obat-obatan. Selain berkonsultasi dengan ahli medis dan menjalani pengobatan, terdapat beberapa tips yang dapat dicoba orang tua untuk membantu anak-anak yang mengidap selektif mutisme. Seperti yang pertama, menginformasikan orang lain terkait selektif mutisme yang diderita oleh anak. Yang kedua, jangan memaksa anak untuk berkomunikasi dengan orang asing. Yang ketiga, beri pujian tapi hindari hukuman. Yang keempat, jangan memberi tekanan. Sekian yang dapat saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa Ulkhairnitma yang sudah menyajikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik maupun saran kepada kelompok kami, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang ingin memberikan kritik maupun saran, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika ada, silakan raise hand. Pada Rahmadani Rambe, silakan untuk menambahkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menambahkan materi.
Di sini saya akan menambahkan materi tentang manfaat dari model pembelajaran role playing bagi perkembangan anak. Yang pertama, mengasah kreativitas dan imajinasi. Bermain peran adalah metode pembelajaran yang dipercaya memiliki fungsi penting untuk keterampilan kognitif maupun kreativitas anak. Sebab aktivitas ini mampu melatih otak anak untuk menggunakan imajinasinya sejak usia dini. Saat kreativitas dan imajinasi anak terasa, kemampuan anak dalam memecahkan masalah akan dianggap meningkat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Misalnya saat anak berpura-pura menjadi superhero favoritnya, ia akan mengucapkan berbagai kalimat yang diucapkan oleh superhero tersebut. Permainan ini menjadi kesempatan anak untuk menghafal atau memahami kosakata baru yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Anak-anak cenderung mencari cara untuk berinteraksi dengan orang lain saat bermain peran. Mereka dapat mencontohkan peran seseorang atau tokoh favoritnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Situasi ini memungkinkan anak untuk berempati dan memahami orang lain yang sedang berinteraksi dengannya. Dengan begitu, ia mampu mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya. Manfaat yang ketiga adalah belajar untuk menyelesaikan sebuah konflik. Misalnya saat anak sedang bermain peran dengan orang lain, di mana ia dan teman-temannya berusaha untuk menentukan siapa yang menjadi tokoh protagonis atau siapa yang mau menjadi antagonis, disinilah mereka bersama-sama mencari solusi agar tidak ada konflik di antara mereka. Hal ini juga bisa mengajarkan anak untuk bekerja sama. Manfaat selanjutnya adalah memberikan rasa tenang pada anak. Dilansir dari PBC Expo, bermain peran diyakini bisa memberikan efek tenang dan mampu meredakan perasaan stres yang ada di dalam pikiran anak. Dan yang keenam adalah meningkatkan perkembangan fisik anak. Selain memiliki manfaat untuk kesehatan emosional anak, ternyata bermain peran juga bisa menguntungkan perkembangan fisiknya. Misalnya saat anak berpura-pura menjadi pahlawan favoritnya, ia dapat berlari untuk menyelamatkan adiknya yang berpura-pura membutuhkan pertolongan. Hal ini dapat memotivasi anak untuk lebih aktif secara fisik. Baik, sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma dan Irambe. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Kepada Hairunisa disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan kelebihan dari model pembelajaran kooperatif script, selain dari yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif script mengajarkan siswa untuk belajar untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain, dan belajar dari siswa lain. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif script mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide temannya. Ini secara khusus bermakna ketika dalam proses pemecahan masalah. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif script membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar dan menerima perbedaan yang ada. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif script merupakan suatu strategi yang efektif bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan sosial, termasuk meningkatkan prestasi, percaya diri, dan hubungan interpersonal positif antara satu siswa dengan siswa yang lain. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif script ini banyak menyediakan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan jawabannya dan menilai ketepatan jawaban. Keenam, mendorong siswa yang kurang pintar untuk tetap berbuat. Yang ketujuh, interaksi yang terjadi selama pembelajaran kooperatif script membantu memotivasi siswa dan mendorong pemikirannya. Selanjutnya, dapat meningkatkan atau mengembangkan keterampilan berdiskusi, memudahkan siswa melakukan interaksi sosial, menghargai ide orang lain, dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Baiklah, sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hairunisa sudah menambahkan materi. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi?
Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini kami akan mengambil 3 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan respon. Baiklah, kepada Dwi Rizky, disilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya Dwi Rizky dengan NIM 2112933. Dalam materi kelompok terdapat 8 metode pembelajaran berbicara. Pertanyaan saya adalah, di antara metode tersebut, metode manakah yang paling efektif dalam pembelajaran berbicara? Jabarkan alasan mengapa metode tersebut yang dipilih serta bukti konkretnya. Itulah pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Mawarni Anastasia untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Mawarni Anastasia dengan NIM 2112923. Izin bertanya, menurut kelompok penyaji di antara model pembelajaran kooperatif script dan role playing yang telah disebutkan, manakah yang paling mampu memotivasi siswa dalam mengatasi keterlambatan bicara pada anak? Serta bagaimanakah kelompok mengatasi kelemahan dari masing-masing model pembelajaran ini? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mawarni. Selanjutnya kepada Hanafa untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, seperti yang kita tahu, bahwa setiap orang memiliki keterampilan berbicara yang berbeda. Ada yang lancar, ada juga yang tidak lancar. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Faktor tidak diasahnya keterampilan berbicara atau ada faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Baiklah teman-teman, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hanafa yang akan dijawab oleh Dila. Kepada Dila, Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hanafa yang mana pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan seperti yang kita tahu bahwa setiap orang memiliki keterampilan berbicara yang berbeda, ada yang lancar, ada juga yang masih kurang lancar. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Faktor tidak diasah atau ada faktor lain yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Dan jawaban yang dapat saya berikan adalah banyak faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara anak. Anak memiliki keterampilan berbicara yang berbeda-beda. Dikarenakan stimulasi yang diterima, lingkungan, tempat tinggal, kesehatan, jenis kelamin, dan masih banyak lagi. Keterampilan berbicara mengalami proses belajar yang unik karena berbicara tersebut digunakan sehari-hari meskipun tanpa proses informal namun melalui proses formal. Menurut Tarmasya, tahun 1996, faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan bicara diantaranya
sikap lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan bicara anak adalah lingkungan bermain baik dari tetangga maupun dari sekolah. Oleh karena itu, lingkungan sangat mempengaruhi bahasa anak. Maka lingkungan dari manapun bagi anak hendaklah lingkungan yang dapat menimbulkan minat berkomunikasi pada anak. Proses perolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar kemudian meniru suara yang didengar dari lingkungannya. Proses semacam ini tidak akan mampu berbahasa dan berbicara jika anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan yang pernah didengarnya. Oleh karena itu, keluarga harus memberi kesempatan kepada anak belajar dari pengalaman yang pernah didengarnya. Kemudian berangsur-angsur ketika anak mampu mengekspresikan pengalaman baik dari pengalaman mendengar, melihat, membaca, dan diungkapkan kembali dalam bahasa lisan. Ada pula karena faktor kecerdasan. Kecerdasan pada anak usia dini meliputi fungsi mental intelektual. Anak yang memiliki inteligasi tinggi akan mampu berbicara lebih awal, sedangkan anak yang memiliki inteligasi rendah akan terlambat dalam kemampuan berbahasa dan berbicara. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kecerdasan atau inteligensi berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan berbicara. Menurut Elizabeth H. Horlock, anak yang memiliki kecerdasan tinggi belajar berbicara lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih unggul ketimbang anak yang tingkat kecerdasannya rendah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kelancaran keterampilan berbicara pada anak yang memiliki kecerdasan yang baik umumnya tidak mengalami hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Jadi, kelancaran berbicara menunjukkan kematangan mental intelektual. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Hana? Jika tidak ada, kita akan lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan Mawarni akan dijawab oleh Nisa Ulhernikmah. Kepada Nisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mawarni Anastasia. Yang pertanyaannya itu, menurut kelompok penyaji, antara mode pembelajaran kooperatif script dan role playing, manakah yang paling mampu memotivasi siswa dalam mengatasi keterlambatan bicara pada anak? Serta bagaimanakah mengatasi kelemahan dan dari masing-masing mode pembelajaran ini? Seperti yang kita ketahui, kooperatif script ini adalah mode pembelajaran secara berkelompok, yaitu di mana pada interaksi siswa terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat, serta membuat kesimpulan bersama. Sedangkan role playing ini merupakan model pembelajaran bermain peran, di mana di sini siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang diperankan, dan siswa-siswa lainnya hanya mengamati jalannya drama. Jadi, bagi guru, manakah yang paling mampu memotivasi siswa dalam mengatasi keterlambatan bicara pada anak? Kalau menurut kami mungkin kooperatif script. Karena model ini juga banyak ditemukan di sekolah-sekolah, seperti diskusi, dan juga sering dilakukan. Tapi tidak menolak kemungkinan juga role playing juga mampu memotivasi siswa. Tapi role playing ini juga jarang digunakan karena seni peran itu juga dalam pembelajaran tertentu saja, nggak tiap hari lah. Terus tapi nggak semua siswa juga, ini tergantung pada siswanya saja. Nggak semua siswa itu mampu berdiskusi dengan baik, tapi telaten dalam berseni peran. Dan sebaliknya, ada yang telaten berseni peran tapi nggak menyukai metode kooperatif script ini. Itu saja. Selanjutnya, serta bagaimana
Bagaimanakah mengatasi kelemahan dari masing-masing model pembelajaran? Menurut Saiful, ada beberapa 2011 ada beberapa cara untuk mengatasi kekurangan pada metode pembelajaran bermain role playing. Di antaranya, yang pertama, guru harus menerangkan kepada siswa untuk dapat memecahkan masalah hubungan sosial yang aktual yang ada di masyarakat. Yang kedua itu guru harus dapat memilih masalah yang urgent sehingga menarik minat anak. Ia dapat menjelaskan dengan baik dan menarik sehingga menarik minat anak. Yang ketiga itu agar siswa memahami peristiwanya, maka guru harus bisa menceritakan sambil mengatur adegan pertama. Yang keempat itu bobot atau luasnya bahan pelajaran yang akan didramakan harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Sementara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada pembelajaran kooperatif script itu, guru berusaha memperoleh pengetahuan yang luas dalam hal cara menyusun kelompok, baik melalui buku atau dengan bertanya kepada mereka yang telah berpengalaman dan kumpulan data tentang siswa untuk menunjang tugas-tugas guru. Nah, selain yang dijelaskan tadi, mungkin dari kekurangan juga dapat banyak kita lihat, yaitu kekurangannya waktunya yang tidak cukup dalam menjalankan kedua metode model ini. Dan juga mungkin kondisi kelas dan siswa, karena kalau berkelompok itu siswa sudah banyak bicara dan berbicara dengan temannya, sehingga kita sebagai guru harus menyimbangkan waktu dengan sebaiknya serta kita dapat mengontrol keadaan kelas kita supaya tetap aman dan tidak mengganggu situasi kelas yang lain. Sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa Ulhair Nikma. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya? Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang mana pertanyaannya dalam materi kelompok terdapat 8 metode pembelajaran berbicara. Pertanyaannya, di antara metode tersebut, metode paling efektif dalam pembelajaran berbicara. Jabarkan alasan mengapa metode tersebut yang dipilih beserta bukti konkretnya. Menurut kami tidak bisa menentukan mana di antara metode tersebut yang paling efektif dan mengukur keefektifannya dalam pembelajaran. Namun pada dasarnya, 8 metode yang kami sajikan tersebut efektif dilakukan jika sesuai dengan materi yang diajarkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya metode bertanya tidak hanya terjadi pada siswa kelas rendah, pada kita juga terjadi, yaitu sebelum pembelajaran kami, kelompok penyaji memberikan materi yang akan dibahas esok hari. Kemudian teman-teman akan membaca dan ditugaskan bertanya jika tidak paham. Dengan bertanya, teman-teman akan mendapatkan jawaban serta teman-teman yang lain dapat berpikir kritis apakah jawaban tersebut salah atau benar, sehingga proses berpikir kita selangkah lebih maju. Itu saja yang dapat saya berikan jawabannya kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Dewi Rizky? Jika tidak ada, akan saya kembalikan kepada penanya apakah Hanafa sudah memahami jawaban yang telah diberikan kelompok. Baik, terima kasih moderator. Saya sudah dapat memahami. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada Mawarni Anastasia, apakah sudah memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih moderator dan jawaban dari kelompok penyaji saya sudah paham. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Dwi Rizky, apakah sudah memahami jawaban yang telah diberikan kelompok?
Baiklah, terima kasih moderator. Saya sudah memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Saya kembalikan ke moderator.